طارت روحي حبا في المنام إليك رام كل قربا سيدي لبيك. Sendiri dengan dia. Oh betul, kamu menjadi khatib. Oh iya. Akhirnya saya berlatih dengan sendiri. Setiap apa yang disuruh beliau untuk dihafal, saya hafalkan. Kemudian apa yang disuruh untuk dibaca, dihafalkan, dan seterusnya. 1 bulan Desember itu sampai bulan Desember saya sudah baru 1 materi pertama itu. Kata beliau ketika dites, kalau kamu diminta jangan tolak, kamu harus ikuti. Saya ingat betul 1 Januari 1985, 40 tahun yang lalu, saya hari Jumat kesini ke Pasar. Saya sedang tahiyatul masjid. Berdirilah almarhum Pak Yazid. Di situ ada merek roti. Kata beliau, nah, mana Pak Dullah ini? Kok nggak datang roti? Mendengar kata Pak Dullah, saya lagi sholat itu saya merinding dibuat, Masya Allah. Ini kok Bapak yang penting hari ini gitu kan? Ini nggak datang, memang beliau dari kota Bumi. Sudah saya diam-diamnya gitu kan, langsung sholat. Sudah sholat, ini dia anaknya. Masya Allah. Apa perasaan waktu itu? Seolah-olah terbang rasanya. Nih anaknya, Masya Allah. Pertama ditunjuk seperti itu, tapi ingat, saya ingat betul dengan orang yang menunjuk itu. Apa saya harus nolak? Saya sudah punya. Walaupun dalam kondisi yang merinding seperti itu, kalau pertama, cobalah kalau yang pertama orang pun tidak bisa. Wih rasanya, gitu kan? Tapi saya maju di sini. Akhirnya saya jadi khotib pertama. Selesai. Tapi waktu itu yang jadi imam ada beliau. Saya bilang jangan saya jadi imam. Masih pegang. Selesai, udah pada bubar. Apa kata beliau? Nah, ini lebih hebat anaknya daripada bapaknya. Masya Allah. Bapak Ibu, itu pesannya luar biasa. Materi itu sering saya sampaikan kemana-mana agar kita sama-sama paham bahwa kewajiban kita sebagai seorang muslim itu ada 5. Ini anak-anak adik-adik itu siapkan ini materi pokok ini. Itu ada dalam surah apa? Pasti sudah hafal tapi belum ngerti. Surah Al-Asr. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus sholihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa sesungguhnya manusia itu senantiasa merugi kecuali orang-orang yang beriman, beramal soleh, saling memperingatkan dalam kebenaran, dan saling memperingatkan dalam kesabaran. Ada 4 kewajiban kita sebagai seorang muslim, jangan disepelekan. Yang pertama, beriman di dalam Islam. Bapak Ibu,
Ternyata nggak semudah bicara beriman. Sudah saya sampaikan tadi, semangat orang beribadah itu tergantung keimanan. Yang namanya ibadah itu kan itu kan seluruh aspek kehidupan manusia ini adalah ibadah, termasuk pengajian ini adalah ibadah. Perintah Allah dan Rasul, semangatnya tergantung keimanan. Tergantung keimanan. Foto bumi kedatangan baru-baru ini pertama adalah Buya Zulkifli Muhammad Ali, Ustadz tingkat internasional. Yang kedua Abu Somad. Orang nggak punya semangat datang mendengarkan ceramahnya, itu kan iman. Tapi kalau orang beriman, ketika dia mendengar walaupun dia dari pelosok negeri, Masya Allah, saya pengen melihat dengan mata kepala dekat Abdul Somad. Walaupun sudah sering mendengar dia di YouTube, tapi karena semangat keimanan, maka kita akan siap untuk menghadiri keimanan. Maka Allah menyuruh, Rasulullah menyuruh kita jadidu imanmu, perbaiki imanmu. Karena iman itu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang dia naik, kadang-kadang dia turun. Harapan kita terhadap keimanan yang kita miliki, naiknya lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya. Jangan kebalik, naiknya 10 tingkat, turunnya 15 bangkrut. Kita harus berharap bahwa iman kita naik 20, turun 10, masih kurang modal. Kan begitu. Maka jangan sepelekan keimanan, karena keimanan itu begitu. Bapak Ibu, meningkatkan keimanan itu kita harus memahami pelajaran yang namanya ma'rifah. Apa arti ma'rifah? Artinya belum tahu gimana. Ma'rifat itu artinya mengenal. Ma'rifatullah, mengenal Allah. Rukun iman kita ada 6. Mari kita ma'rifat dengan rukun iman yang ke-6 ini. 6 rukun iman. Gak usah jawab. Dan ada yang juga saja. Tapi saya akan tanya, siapa yang tidak melaksanakan puasa sunat Syawal 6 hari? Jawab di hati masing-masing. Kenapa enggak? Karena enggak kenal dengan Rasulullah. Karena enggak kenal. Maka kita harus kenal. Ingat betul perintahnya. Kata Rasulullah, barang siapa yang berselawat kepadaku, maka aku akan berikan syafaat kepada mereka nanti di padang mahsyar. Salawat itu apa? Salawat itu apa? Ini ada yang mudah. Salawat apa? Gak lulus ini. Selamat apa?
Salawat itu adalah doa. Timbul pertanyaan kepada kita, kok Allah menyuruh kita mendoakan Rasul? Apa ayatnya? Inna Allah wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah mengatakan sesungguhnya aku malaikat itu berselawat kepada Rasulullah. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah, doakan Rasulullah agar Rasulullah mendapatkan keberkahan, keselamatan, kesejahteraan. Masya Allah. Kok kita yang belum ada jaminan masuk surga disuruh oleh Allah mendoakan Rasulullah dan keluarganya? Kok bisa gitu ya? Seharusnya Rasulullah yang mendoakan kita, yang memang ada jamin oleh Allah masuk surga. Lagi-lagi kita harus tahu apa yang dituntunkan oleh Rasulullah. Barang siapa yang mendoakan orang lain, kata Rasulullah, maka doa itu akan kembali kepada kita. Barang siapa yang berselawat kepada Rasulullah, selawat itu akan kembali kepada kita. Masya Allah. Pantas Allah memerintahkan kepada kita untuk berselawat kepada Rasulullah agar kita mendapatkan syafaat. Selawat itu doa. Kenapa kita disuruh? Agar kita ingat. Ketika kita ingat perintahnya, laksanakan perintahnya, baru kita akan diakui sebagai umatnya dan kita akan mendapatkan syafaatnya. Kalau kita nanti tolong ya Rasulullah, ini sangat panasan. Ditanya Rasulullah, kamu puasa sunnah syawal enggak? Enggak ya Rasulullah. Kamu bukan umat saya. Jangan disalahkan Rasulullah enggak mau memberikan syafaat. Panas-panasnya kan bodoh amat. Kamu saya suruh puasa syawal selama Ramadan. Kita sholat witir. Syawal sudah selesai. Sudah pernah sholat witir? Masuk witir. Yang bohong ya. Jangan ada dosa antara kita. Sholat witir ibu-ibu, perintah Rasulullah. Salah satu sholat sunnah yang paling disenangi oleh Allah adalah sholat witir. Kalau Allah sudah senang, kalau kita sudah senang melakukan yang disenangi oleh Allah, maka pasti Allah akan senang dengan kita. Kenapa kita bisa lakukan? Kembali karena keimanan. Kenapa kita tidak mau taat untuk berusaha apa yang dikatakan oleh Allah? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wal tanzur nafsun ma qaddamat liwat. Hendaklah setiap diri perhatikan persiapan untuk menghadapi hari esok. Kita siap-siap. Kenapa siap-siap? Karena kita tahu betul hari esok itu yang namanya apa, keimanan kepada hari akhirat. Kita tahu persis hari akhirat itu mulai dari barzah. Maka kita siap-siap. Manusia kita ini, Bapak Ibu, adalah makhluk yang abadi. Ini harus kita paham. Makhluk yang abadi adalah manusia yang akan berakhir pada tempat yang terakhir adalah surga atau
maka kita harus persiapkan berapa tempat yang akan kita lalui, yang akan dilalui oleh manusia. Itu namanya percaya kepada hari akhir, percaya dengan hari kiamat, hari akhirat. Kalau kita nggak tahu, Masya Allah. Ada 12 tempat yang akan kita lalui, yang akan dilalui oleh manusia, yang masanya jauh lebih panjang dibandingkan yang sedang kita lalui. Alam kandungan, alam dunia ini baru kecil. Alam barzakh, Masya Allah. Nabi Adam masih di alam barzakh, Nabi Idris masih di alam barzakh, Nabi Nuh, Nabi Soleh, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ayub, Nabi Musa masih di alam barzakh. Sudah berapa ribu tahun orang tua kita berada di alam barzakh. Alam barzakh adalah penentuan awal di akhirat. Kalau kita tidak siap-siap di dunia, maka kita akan kecewa hidup kita. Maka jangan lalai. Allah sudah memperingatkan, harus kita bersiap. Perhatikan, sudah alam barzakh adalah hari berbangkit. Sudah hari berbangkit, ada yaumil hisab, ada yaumil mizan, ada sirat, ada kausar. baru ke apa yang akan kita temui. Bapak Ibu, mudah-mudahan awal ini merupakan titik awal daripada kita berazam bahwa setiap malam habis kita akan pengajian seperti ini untuk menambah wawasan. Saya berharap kalau kita pengajian bawa buku dan pena agar ada yang bisa dicatat, agar kita catat biar kita menjadikan ilmu pengetahuan dalam hidup kita. Mudah-mudahan Allah melimpahkan rahmat, inayah dan hidayahnya. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.